Bayangkan, Anda adalah seorang guru bahasa Inggris. Lalu suatu hari, Anda diminta untuk menjadi guru bahasa Jepang. Apa yang akan Anda lakukan? Menyerah, menolak, atau belajar lagi? Pertanyaan itulah yang membawa saya pada sebuah kisah dalam novel Antara Hiragana dan Aksara Jawa. Novel Antara Hiragana dan Aksara Jawa merupakan karya Iif Nur Afifah yang diangkat dari kisah nyata sang penulis, menghadirkan perjalanan Bu Afifah, seorang guru honorer yang harus menghadapi perubahan dalam pekerjaannya. Namun, yang membuat novel ini menarik bukan hanya perjuangan seorang guru, melainkan perpaduan antara pendidikan, budaya, dan keberanian untuk terus belajar yang dihadirkan dalam satu cerita yang sama. Bu Afifah memiliki ketertarikan pada bahasa Inggris. Ia bahkan memilih jurusan bahasa Inggris hingga memperoleh gelar sarjana. Sebagai seorang guru, ia memiliki dedikasi yang tinggi. Namun, kedatangan guru PNS membuat jam mengajarnya berkurang. Ia kemudian harus menerima tugas mengajar di luar bidang keahliannya. Pertama, bahasa Jawa. Kemudian datang tantangan yang jauh lebih besar, bahasa Jepang. Bu Afifah belum menguasai bahasa tersebut. Keraguan pun muncul. Ia gugup dan tidak percaya diri. Bahkan, ada murid yang meragukan kemampuannya. Tetapi, Bu Afifah memilih untuk tidak berhenti. Dengan dukungan keluarga dan bantuan Bu Asih, guru senior bahasa Jepang, ia mulai belajar. Dari sesuatu yang awalnya terasa asing, perlahan tumbuh rasa ingin tahu. Bu Afifah tidak hanya belajar bahasa Jepang, tetapi juga semakin memahami keindahan budaya Jepang dan budaya Jawa. Puncaknya, ia dipercaya menyelenggarakan festival budaya Jepang di sekolah. Yang menarik, festival tersebut dipadukan dengan budaya Jawa, Jepang, dan Jawa. Dua budaya yang berbeda, tetapi justru dapat saling melengkapi. Dan disitulah kekuatan cerita ini terasa. Menurut saya, kekuatan terbesar novel ini terletak pada kenyataan bahwa kisahnya bersumber dari pengalaman nyata. Karena itu, konflik yang dihadapi Bu Afifah terasa dekat dengan kehidupan. Kita melihat seorang guru yang bukan hanya mengajar, tetapi juga harus terus belajar. Penggunaan sudut pandang orang pertama membuat pembaca terasa lebih dekat dengan tokoh utama. Kita dapat merasakan kegugupan, keraguan, hingga perjuangannya untuk bangkit. Kelebihan lainnya adalah perpaduan pendidikan, pengetahuan, dan budaya. Novel ini tidak sekadar mengatakan bahwa kita harus belajar. Novel ini memperlihatkan proses ketika seseorang benar-benar belajar. Namun, bukan berarti novel ini tanpa kekurangan. Menurut saya, konflik dalam cerita memang cukup banyak, sedangkan penyelesaiannya terasa terlalu singkat. Ada konflik yang sebenarnya memiliki potensi untuk menggugah emosi pembaca lebih dalam, tetapi penyelesaiannya terasa sederhana. Meski demikian, kekurangan tersebut tidak menghilangkan pesan utama yang kuat dari novel ini. Bagi saya, bagian paling berkesan dalam novel ini bukan ketika Bu Afifah akhirnya dapat mengajarkan bahasa Jepang, melainkan ketika ia menyadari bahwa menjadi guru artinya siap menjadi pembelajar. Bukankah kita juga demikian? Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang belum kita kuasai, kita takut salah, kita takut gagal, bahkan kita takut dinilai oleh orang lain tidak mampu. Tetapi, kisah Bu Afifah mengajarkan bahwa kemampuan tidak selalu datang sebelum kita mencoba. Terkadang, kemampuan justru datang setelah kita berani mencoba. Kita boleh mempelajari budaya lain tanpa harus melupakan budaya kita sendiri. Kita boleh mengenal dunia tanpa harus melupakan akar kita. Karena itu, saya merasa Antara Hiragana dan Aksara Jawa layak dibaca, terutama bagi pendidik dan pelajar. Novel ini mengajarkan kita 3 hal. Berani berubah, mau belajar, dan tetap menghargai budaya. Jika harus saya simpulkan dalam satu kalimat, jangan takut menjadi pemula, karena setiap ahli pernah memulai dari ketidaktahuan. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari Antara Hiragana dan Aksara Jawa. Bukan tentang 2 budaya, bukan tentang 2 bahasa, melainkan tentang satu manusia yang memilih untuk terus belajar. Saya, Rafa Ahza Zaidan, dan inilah resensi saya. Terima kasih.